semua, nama saya Aryadana dan saya ingin menjelaskan tentang microchip ini. Nah, teknologi microchip itu adalah kumpulan komponen elektronika yang terintegrasi dalam satu medium dalam ukuran yang kecil, bahkan dalam ukuran yang sangat kecil. Jadi komponen di dalamnya itu bekerja dan terkait satu sama lain dalam satu sistem algoritma atau alur logika. Nah, algoritma atau alur logika itu seperti codingan, semacam codingan perintah yang seperti kalian bisa lihat dalam program dalam mesin kayak gitu, atau seperti program dalam Python atau C++ kayak gitu. Nah, itu programnya yang akan memberikan result atau output tunggal setelah melewati proses sesuai dengan alur yang terdapat dalam microchip itu sendiri. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan sejarah singkatnya tentang microchip. Microchip ini itu ditemukan oleh Jack Kilby, orang luar negeri, dan dikembangkan bersama temannya Robert Noyce pada 1958. Seiring berkembangnya teknologi microchip dalam sebuah elektronik di 1970-an, DARPA itu kelompoknya menciptakan program yang disebut MOSIS atau bisa disebut Metal Oxide Semiconductor for Implementation System, yang memungkinkan peneliti dan siswa-siswa untuk menguji ide-ide pembaruan chip. Selama dekade berikutnya, MOSIS membawa ribuan desain baru microchip. Selanjutnya, munculnya teknologi GPS yang membuat sebuah terobosan baru dengan perkembangan bionik, yaitu mampu melacak keberadaan hewan atau manusia melalui satelit dengan mengimplan microchip ke dalam tubuh. Ya, jadi microchip itu tidak hanya dalam kayak sebuah mesin atau sebuah elektronik yang biasa kita lihat kayak apa sekarang ini, tapi microchip juga bisa dimasukkan atau implementkan di dalam tubuh hewan maupun manusia. Nah, microchip ini didukung dengan baterai lithium yang bisa deteksi secara geografis menggunakan RFID atau Radio Frequency Identification. Itu dalam bahasa Indonesianya bisa disebut frekuensi radio. Nah, itu fungsinya untuk mengidentifikasi dari satelit supaya bisa ditemukan di mana saja pada permukaan planet. Nah, ini kalian bisa lihat contoh microchipnya. Itu kecil sekali, sampai lebih kecil dari jari-jari tangan kita. Nah, berikutnya cara kerja microchip ini. Programnya itu berisikan alur logika atau sebuah perintah. Itu sebuah perintahnya itu berisikan sebuah rumusan pemikiran panjang mengenai sebuah target atau solusi, kemudian disederhanakan dalam deret poin-poin rinci logika, kemudian dipetakan dalam flowchart. Flowchart tersebut berisi algoritma tertentu, dan keseluruhan algoritma ini atau sebuah perintah ini akan menghasilkan output tunggal yang tertanam dalam microchip. Terus keluar masuknya deret algoritma ini melalui beberapa gerbang atau gate yang biasa disebut dengan gerbang logika. Nah, untuk mengeluarkan sinyal dari sebuah algoritma atau sebuah program perintah ini itu menggunakan gate atau gerbang logika. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan singkat tentang gerbang logika ya. Gerbang logika itu atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Bilangan biner itu hanya terdapat dua kode, yaitu
angka 1 dan 0 yang biasa kalian lihat di sebuah bahasa mesin yang berisikan 110001 itu juga bisa dilihat dalam film Matrix, itu banyak. Nah, dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Nah, itu digunakan dalam microchipnya tadi ya. Nah, ini contoh dari gerbang logikanya. Yang kalian lihat ada input dan outputnya itu berisikan 0 dan 1. Nah, berikutnya ini adalah barang yang memakai microchip. Bisa kalian lihat ini seperti yang kita lihat biasanya, itu ada komputer, handphone, seluler, digital player. Digital player itu ya seperti MP3 yang biasa kita dengerin musik tanpa menggunakan HP, dan berbagai jenis perangkat penghitung. Contohnya itu kayak ya kalkulator, itu sederhananya seperti itu. Dan handphone dan komputer ini dimasukkan microchip itu penting karena berisikan seperti operation system atau bisa dibilang OS. Nah, itu isinya seperti kayak untuk komputer ada Linux, Windows dan sebagainya. Begitu juga dengan handphone ada Android operation systemnya atau smartphone. Nah, itu yang terbaru ya smartphone-nya itu dan sebagainya. Nah, berikutnya itu pengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian lihat karena adanya microchip kita bisa dimudahkan kehidupannya dengan adanya microchip ini. Seperti bisa kalian lihat ini ada orang yang mengerjakan tugasnya di dalam komputer. Terus ada yang bisa memasak secara langsung dengan oven atau microwave. Terus kita bisa menonton televisi yang layarnya lebar seperti itu dengan chip atau sebuah program yang ukurannya besar dalam sebuah chip yang ukurannya kecil. Dan ini ada MP3-nya juga ya. Nah, berikutnya ini yang agak unik sedikit, yang seperti kita ada di masa depan. Di bagian ini, foto kiri atas ini, bisa kalian lihat ada orang yang memegang microchip seukuran kecil ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau bisa dibilang diimplementasikan ke dalam tubuh manusia. Ini ada di negara Swedia. Itu pertama diuji coba di negara Inggris, lalu disebarkan di negara Swedia. Dan di negara Swedia itu mengimplementasikan microchip ini dalam jangka yang besar. Ada sekitar 3.000-an penduduk Swedia yang menguji cobakan juga microchip ini. Nah, ini microchipnya ini banyak fungsinya di Swedia itu. Misalkan kalian bisa menggunakan microchip ini sebagai pembeli tiket kereta api tanpa harus ke vending machine atau harus ke menggunakan HP. Jadi kalian tinggal menaruh ini microchip dalam tangannya ini ke mesin pembeli tiket, dan kalian juga bisa membayar makanan atau minuman dengan microchip di dalam tanganmu ini. Dan kalian bisa membuka pintu yang isinya elektronik itu, kayak seperti pintu dalam hotel itu kan kalian harus menggunakan kartu untuk membuka pintu dalam kamar hotel. Nah, kalau adanya microchip ini kalian bisa menggunakan
tanganmu sendiri untuk membuka kamarnya tanpa sebuah kartu. Nah, masalahnya kalau microchip ini di dalam tanganmu tidak ada, atau misalkan kalau tanganmu hilang gitu, nah itu udah nggak bisa dipakai lagi, atau bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, itu bisa dibilang kalau microchip ini mempunyai kekurangan dan kelebihan tertentu ya. Dan berikutnya ini menggunakan RFID yang tadi ya, radio frequency identification. Jadi menggunakan frekuensi gelombang radio seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk mengetahui lokasi dengan menggunakan GPS. Nah, berikutnya ini ada dampak dari microchip terhadap kehidupan. Dampaknya itu semua menjadi serba digital. Seperti yang kalian lihat, dalam microchip ini kita bisa membuat seperti iPad, handphone, atau komputer. Nah, itu kan berisikan tentang program-program seperti adanya Google Chrome, Mozilla Firefox. Nah, itu kan kalian bisa mencari artikel-artikel atau mencari pengetahuan di dalam iPad atau dalam komputermu itu. Nah, jadi semuanya serba digital tanpa kita harus membuka buku atau secara manual gitu. Terus berikutnya, pekerjaan kita yang biasanya kita harus menulis tangan bisa kita ketik dalam komputer atau dalam handphone tersendiri. Jadi semuanya tidak harus ditulis tangan, karena kan ya kalau ditulis tangan itu kan capek ya, kalau kita harus menulis sebuah paragraf atau sebuah makalah gitu. Nah, di sini foto bagian kanan itu juga bisa untuk mempromosikan sebuah produk. Kita lihat ini ada orang yang memakai iPad-nya untuk menggunakan online shopping. Nah, di online shopping kalian bisa membeli barang kalian tanpa harus keluar rumah. Nah, karena ini semuanya jadi serba digital karena microchipnya itu. Jadi semuanya di kehidupan tersendiri, jadi semuanya menjadi lebih gampang dan lebih enak. Berikutnya, nah ini yang biasanya sering dialami oleh kita karena adanya gadget-gadget yang diciptakan dari microchip itu ya. Jadi kurangnya berinteraksi. Nah, bisa kalian lihat di foto bagian kiri, karena adanya gadget-gadget seperti handphone, iPad, komputer itu, maka mereka akan memfokuskan dirinya ke gadget-gadget itu, dan akhirnya mereka sampai fokusnya itu tidak pernah sampai berinteraksi dengan keluarga atau temannya, yang seperti kita lihat di foto kiri dan kanan ini ya. Nah, karena kurangnya interaksi ini, mereka akan memikirkan bahwa HP atau alat elektronik yang modern ini sangat penting daripada berinteraksi dengan temannya, karena elektronik yang kita jumpai ini seperti komputer atau HP atau iPad gitu, kita merasakan kalau gadget ini sangat menyenangkan untuk digunakan sampai kita lupa untuk berinteraksi lebih banyak dengan manusia atau teman yang lain. Nah, oleh karena itu, untuk penciptaan
teknologi microchip ini bagus, tapi juga ada kekurangannya yang harus kita waspadai juga. Udah, itu penjelasan saya tentang teknologi microchip ini. Teknologi microchip ini benar-benar sangat bagus, ya sangat bagus, dan mempermudah hidup kita di dunia nyata. Tapi karena adanya microchip ini juga ada kekurangan, seperti semuanya jadi serba digital dan kita semakin berkurang untuk berinteraksi lebih banyak dengan manusia yang lain. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.